Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Magandri dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial atau cara singkat tentang bagaimana melakukan proses bisnis procure to pay. Jadi, pada procure to pay ini nanti akan ada tim pengadaan yang akan membeli suatu barang ataupun kebutuhan dari supplier atau vendor yang diinginkan oleh perusahaan. Nanti alurnya itu, jadi kita itu mengirimkan request for quotation kepada si vendor atau supplier yang kita inginkan. Terus nanti si supplier ini akan mengirimkan kita penawaran harga. Nanti kalau misalnya dari pihak kita sama pihak vendor udah deal sama tentang harga, barulah kita mengirimkan purchase order ke mereka. Habis itu barulah si vendor ini akan mengirimkan kepada kita barang-barang yang sudah kita pesan. Terus nanti barang ini akan diterima oleh bagian inventory ataupun bagian warehouse. Nah, baru setelah itu kita bisa mengirim invoice dan melakukan pembayaran. Nah, untuk melakukan proses bisnis procure to pay ini ada dua modul utama yang harus kita install terlebih dahulu, yaitu modul inventory dan juga modul purchase. Jadi yang pertama itu tentu kita harus menginstal terlebih dahulu si inventory sama purchase. Inventory, habis itu purchase, habis itu kita di sini. Nah, di sini sudah diinstal. Kemudian setelah itu kita bisa pergi ke settings. Kita pilih yang user and company. Yang pertama kita ke companies dulu, kita atur nama perusahaan yang kita mau. Nah, di sini bisa pilih create. Kalau misalnya saya sudah membuat PT saya sendiri, yaitu PT Melgandri, address-nya kita isi. Address-nya kita isi. Habis itu setelah itu kita ngebuat dua akun untuk bagian purchase, satu untuk bagian warehouse atau inventory, satu. Caranya itu kita pergi lagi ke settings, terus itu kita pilih user. Nah, di sini saya udah ngebuat bagian untuk purchase itu saya buat namanya Vira Purchase. Terus coba kita edit ya. Nah, ini di bagian purchase, habis itu kita isi emailnya. Habis itu nanti companies-nya itu PT apa aja. Kalau saya di sini PT Melgandri. Habis itu nanti application access kan dia itu bagian purchase. Berarti selain bagian purchase itu nanti kita kosongin. Jadi ini dipilih kosong. Nah, habis itu kita save. Lalu jangan lupa kita klik action, terus kita change password supaya nanti kita bisa login pakai akun si purchase@melgandri.com ini. Terus kalau misalnya bagian purchase udah, kita buat satu lagi untuk bagian si inventory atau warehouse. Nah, ini di sini untuk bagian inventory atau warehouse sudah saya buat Vira Warehouse dengan emailnya itu warehouse@melgandri.com. Lalu setelah itu kita bisa pergi ke bagian inventory. Terus di bagian inventory kita pilih master data, habis itu produk. Nah, di sini ada berbagai produk. Nanti kita bisa menduplikat aja dari produk yang ini. Di sini, bentar. Nah, di sini udah ada berbagai macam produk. Jadi nanti produknya itu bisa kita duplikat aja. Contohnya itu misalnya yang mau saya duplikat itu dash combination. Jangan yang gampang aja. Ya udah, nggak apa. Dash combination. Jadi yang pertama itu kita actionnya kita duplikat dulu. Setelah itu kita edit. Nah, di sini kita buat nama supaya nanti lebih gampang mencarinya. Oh, di sini saya kasih inisial SM. Terus harganya kita ubah misalnya mau 400.000. Terus kita save. Terus kita balik lagi ke products. Jadi di sini saya udah ada 4 produk SM, itu ada acoustic box screen, conference chair, corner display, sama satu lagi desk combination.
Nah, setelah itu bisa kita lanjutin ke bagian tadi kan kita punya 2 akun tuh, akun purchase sama akun warehouse. Jadi yang pertama itu kita pergi dulu ke akun si purchase. Jadi kita log out. Terus nanti di sini kita isi bagian purchase itu purchase.mailgandri.com. Terus itu passwordnya. Nah, ini tampilan untuk bagian Vira purchase. Habis itu kita pergi ke bagian purchase-nya. Habis itu kita buat request for quotation. Nah, di request for quotation kita create. Terus di sini nama vendornya kita bisa pilih. Kalau misalnya di sini saya pakai Azure Interior. Terus untuk kita klik add line untuk menambahkan produk apa yang akan kita pesan ke si vendor. Di sini saya lagi pakai SM. Contoh SM itu yang mau saya pakai itu conference chair. Habis itu pemesanannya itu hari ini 28. Kuantitinya misalnya 100. Terus unit price-nya itu tadi 165.000. Nah, habis itu kita add, kalau misalnya mau beli barang lain, habis itu kita tinggal add line lagi. Jadi saya misalnya mau beli corner display. Terus kuantitinya 10 aja. Terus tuh harganya itu misalnya 850.000. Nah, baru setelah itu kita save. Nah, nanti request for quotation ini kita bisa send by email. Nah, di sini di Azure Interior dari PT Magandri. Terus abis desain email kita bisa misalnya kita udah ngirim request for quotation ini ke si Azure Interior tadi, itu sama mereka bikin penawaran harga, terus sama kita sama-sama udah deal, baru setelah itu kita bisa ngirim confirm order. Nanti si request for quotation ini akan berubah menjadi purchase order, akan berubah menjadi dokumen purchase order. Nah, selanjutnya nanti setelah misal purchase order kita kirimkan ke mereka, barulah setelah itu mereka bisa mengirimkan barang kepada kita yang mana barangnya itu akan diterima oleh bagian inventory ataupun bagian warehouse. Nah, proses bisnis selanjutnya ini bisa dilakukan pada akun si bagian warehouse. Berarti kita log out dulu. Terus kita isi di sininya itu warehouse. Warehouse at mailgandri.com. Terus passwordnya nah, di sini di bagian inventory kita klik, habis itu kita pilih jadi nanti di bagian inventory ini kita pilih yang overview, terus kita pilih yang set. Nah, di sini nanti ada yang partner Azure Interior, source dokumennya PO 00008, kita klik. Terus nanti
Di sini kan barangnya udah kita terima tuh. Nanti kita cek dulu, kita lakukan pengecekan dulu terhadap barang-barang yang sudah diterima. Terus baru kita edit dokumennya. Nah, di sini nanti ada partnya itu hasil interior, terus nanti ada operationnya itu ada conference share, ada corner display. Nanti kan yang dikirimkan kita minta itu adalah 100 untuk conference share, habis itu 10 lagi untuk corner display. Nanti kita cek habis itu udah berapa yang dari kita cek itu apakah semuanya udah memenuhi. Kalau misalnya udah, kita klik di sini 100. Terus itu kita klik di sini 10. Terus itu kita save. Lalu selanjutnya kita validate karena semua barang yang kita pesan itu sudah sesuai sama apa yang kita minta, maka bisa kita validate atau validasi. Barulah nanti akan berubah menjadi, barulah setelah itu kita mengirimkan invoicing, habis itu kita melakukan pembayaran. Nah, untuk proses pembayaran ini akan dilanjutkan pada proses bisnis selanjutnya, yaitu order to cash, yang akan ada pada video selanjutnya. Jadi, secara singkat itu, procure to pay itu adalah proses dari kita memesan barang, dengan kita mengirimkan request for quotation kepada si vendor, habis itu nanti vendor memberikan penawaran harga, terus sama-sama deal harga, barulah kita mengirimkan purchase order ke mereka mengirimkan barang ke kita, dan barangnya itu akan diterima oleh bagian inventory. Nanti bagian inventory ini akan memeriksa apakah barangnya udah sesuai sama apa yang kita minta, terus baru setelah itu kita validasi dari barang-barang yang udah kita terima itu kita lakukan validasi, baru kita mengirimkan invoice lalu melakukan pembayaran yang akan dilanjutkan pada proses bisnis order to cash. Jadi sekian video dari saya untuk video proses bisnis procure to pay. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.